Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang kukasihi. Kita akan memulai ibadah pagi ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Manis Kau Dengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama para guru dan karyawan dan anak didik kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau datang di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji kembali Yesus kekasih jiwaku. Bapak Ibu dan anak-anak dimohon berdiri. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan dengar, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita akan memuji kembali Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses David Livingstone. Kita akan memuji nama Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya atas kita, dan kita hendak memohon pimpinan Tuhan bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga sekalipun kenyataan kehidupan kami pada saat ini ada di tengah-tengah keprihatinan besar, namun demikian Tuhan tetap memelihara kami, dan kami ada sampai dengan saat ini dengan segala keberadaan diri kami. Semua adalah oleh karena anugerah-Mu, dan karenanya kami bersyukur. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri menjalani hidup di tengah-tengah berbagai macam masalah dan tantangan yang menghadang di depan kami, jika kami menjalaninya tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan. Karenanya kami memohon kepada Tuhan pagi hari ini, pimpin dan sertailah kami, khususnya melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15, demikian bunyinya. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub pada saat itu sedang berada di dalam masalah yang sangat besar, yang membuat kehidupannya bahkan terancam. Dia diancam dibunuh oleh Esau, kakaknya.
yang begitu marah oleh karena Yakub telah mencuri berkat anak sulung yang diberikan oleh Ishak, ayah mereka. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu, dia terpaksa melarikan diri. Masalahnya begitu besar, nyawanya terancam, dia terpaksa melarikan diri. Dan di dalam keadaan sebatang kara pada saat itu, dia melarikan diri ke Haran. Nah, di dalam keadaan yang seperti ini rasanya gelap hari depan bagi Yakub. Sementara dia diancam dengan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak tahu apakah kehidupannya akan terpelihara atau tidak. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, ternyata masalah yang dihadapi justru menjadi tempat di mana dia berjumpa dengan Allah. Kita melihat ketika dia berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran, dikatakan ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Dia tidak bermalam di penginapan. Di dalam pelariannya itu dikatakan ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Di tempat yang terbuka, di alam terbuka, beratapkan langit, berselimutkan embun malam, berbantalkan batu. Tetapi di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ini, ia bermimpi begitu indah. Dia melihat penglihatan yang begitu luar biasa. Penglihatan tentang surga, dikatakan ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu tadi dikatakan bahwa Tuhan ada di sampingnya. Di tengah-tengah masalah yang sedang membelitnya, masalah yang begitu besar sampai mengancam nyawanya, ternyata di sana dia justru berjumpa dengan Allah. Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak ada di sampingnya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang dilakukan oleh Tuhan, bukannya Tuhan mengutuki dia oleh karena kejahatannya, atau menghakimi dia untuk kesalahan-kesalahannya, untuk tipu muslihatnya selama ini. Tidak. Tetapi dia menyatakan, akulah Abraham, akulah Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bayangkan Tuhan hadir di tengah-tengah masalahnya, menjumpai dia, berdiri di sampingnya, dan kemudian menyatakan berkatnya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lalu kemudian dikatakan keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Engkau mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Janji berkat Tuhan yang begitu luar biasa, bukan? Dan bukan hanya itu, tetapi melaluinya dan keturunannya dikatakan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dia dijanjikan untuk diberkati oleh Tuhan dan kemudian menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Dahsyat, bukan? Di tengah-tengah masalah yang membelitnya, Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan justru hadir di sampingnya dan memberkatinya dengan berkat yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, tetapi janji Tuhan menyatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dahsyat. Dia berada di dalam masalah, terancam kehilangan nyawanya. Hari depan masih begitu gelap. Di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, Tuhan hadir. Di tengah-tengah masalahnya dia berjumpa dengan Allah. Allah yang ada di sampingnya, menyertai dia, memberkatinya. Bahkan menjadikan dia berkat bagi seluruh kaum di muka bumi ini. Dan janji penyertaannya itu kekal. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, lihatlah bahwa sesungguhnya di dalam anugerah Allah yang namanya masalah itu justru bisa menjadi momentum perjumpaan dengan Allah yang begitu indah. Nah, oleh karena itu
Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika masalah datang menghampiri kita, atau ketika kita berada di tengah-tengah keadaan yang memprihatinkan, biarlah itu bukan menjadi hal yang kemudian menghancurkan pengharapan kita. Sebaliknya, biarlah itu menjadi momentum perjumpaan kita dengan Allah. Dan Allah yang di dalam perjumpaannya dengan kita, bukan Allah yang menghukum, menghancurkan kita. Sebaliknya, Allah yang menyatakan kasih, penyertaannya, berkatnya atas kita. Sehingga untuk itu semua, bukan saja kita dilepaskan dari masalah kita, tetapi sebaliknya kita diajak oleh Allah untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Kita menang atasnya, kita diberkati oleh Tuhan, dan kemudian bahkan menjadi berkat yang besar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat semua masalah bukan sebagai hal yang menghancurkan kehidupan kita. Sebaliknya, menjadi tempat di mana kita berjumpa dengan Allah dan mengalami penyertaan serta berkat Allah yang berlimpah. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena melalui firman-Mu kami dapat belajar masalah yang kami hadapi tidak mesti menghancurkan kami. Sebaliknya, masalah bisa menjadi momentum perjumpaan kami dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah yang mengasihi kami. Perjumpaan dengan Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Perjumpaan dengan Allah yang memberkati kami dan bahkan mau menjadikan kami sebagai berkat bagi banyak orang, sebagaimana yang dialami oleh Yakub, salah satu leluhur iman kami. Karena itu Bapa di dalam surga, tolonglah kami supaya di dalam diri kami ini senantiasa menyala iman kepadamu, sehingga masalah apapun yang kami hadapi menjadi tempat perjumpaan kami dengan Allah, menjadi tempat persekutuan kami dengan Allah, dan di dalamnya kami mengalami penyertaan Allah, mengalami limpahan berkat-Mu yang akan menjadikan kami bukan hanya menang menghadapi masalah-masalah kami, tetapi lebih daripada itu menjadikan kami berkat yang besar bagi banyak orang. Sertailah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menanggapi firman Tuhan yang telah disampaikan, kita akan menguji kembali hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam Bapa kami Tuhan yang bertata dalam kerajaan yang mulia ya Bapa, terima kasih Tuhan memberkati Tuhan jalannya kebaktian ini Tuhan, kebaktian di SMA Masya ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati berkaitan pada anak Tuhan, dan Tuhan berkati Tuhan semua firman yang telah diberikan oleh Bapak Moses Victor Tuhan, kiranya Tuhan menjadi rema Tuhan dan dapat kami aplikasikan Tuhan di dalam kehidupan kami dan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dari amin.